Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di Film TV. Perkenalkan, saya Arya dan rekan saya Billy. Kali ini kita akan membahas mengenai izin usaha PT atau perseroan terbatas. Nah Pak Billy, apa yang dimaksud dengan perseroan terbatas? Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang selanjutnya disebut sebagai UU PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Kemudian perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besaran modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Selanjutnya, apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh kebagian keuntungan yang disebut dividen, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh oleh perseroan terbatas. Bagaimana syarat pendirian izin usaha PT? Syarat pendirian PT berdasarkan UU PT secara singkat, yaitu perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Kemudian, perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Selanjutnya, setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang dalam jangka waktu paling lama 6 bulan, hitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Bagaimana keuntungan membuat perusahaan PT perseroan terbatas? Yang pertama, nama usaha dilindungi oleh hukum Indonesia, sehingga orang lain tidak dapat menggunakan namanya sama dengan usahanya dan kita. Kedua, adanya pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Apabila perusahaan mengalami kerugian atau tuntutan hukum, kekayaan pribadi pemilik tidak akan disentuh, kecuali adanya pelanggaran hukum yang disengaja. Ketiga, kredibilitas atau kepercayaan tinggi. Memiliki izin usaha PT akan meningkatkan kepercayaan bisnis di mata klien, mitra, dan calon investor. Status PT menunjukkan bahwa perusahaan telah terdaftar secara legal dan beroperasi sesuai dengan norma hukum yang berlaku. PT lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pihak luar dibandingkan dengan badan usaha tanpa izin usaha. Keempat, kemudahan dalam pendanaan dan investasi. Nah, PT lebih mudah untuk meyakinkan investor karena kepastian hukum serta potensi pengembalian modal dalam bentuk dividen. Kelima, akses dapat ikut tender dan proyek besar. PT memiliki kelebihan dalam akses tender besar, proyek pemerintah atau kontrak dengan perusahaan besar. Proyek besar kebanyakan mengharuskan badan hukum resmi seperti PT. Keenam, menciptakan lapangan kerja. Pengembangan bisnis PT akan menciptakan kebutuhan akan tenaga kerja sehingga berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian. 7. Memberikan kontribusi sosial atau CSR. PT memiliki tujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Bagaimana dengan pajak bagi pengusaha yang mendirikan PT atau perseroan terbatas? Pajak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak PKP dan non-PKP. PKP adalah singkatan dari pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di mana mereka telah memenuhi syarat dan kriteria untuk dikukuhkan sebagai seorang pengusaha kena pajak atau PKP. Kriteria PKP atau pengusaha kena pajak yang pertama, omset penjualan barang dan atau jasa kena pajak lebih 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Kedua, pengusaha yang dengan sukarela memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP meskipun omsetnya belum mencapai 4,8 miliar. Pengusaha yang bergerak di bidang ekspor barang dan atau jasa kena pajak. Selanjutnya, kewajiban PKP atau pengusaha kena pajak. Yang pertama, memungut PPN. Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri atas setiap penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak BKP. 2. Melaporkan serta menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara. Ketiga, mengirimkan surat pemberitahuan SPT masa PPN setiap bulan. Lalu bagaimana dengan yang non-PKP? Selanjutnya ada non-PKP. Pengusaha yang belum dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau non-PKP merupakan badan usaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP karena badan usaha tersebut belum memenuhi syarat dan kriteria sebagai orang PKP. Kemudian ada kriteria non-PKP.
Yang pertama, pengusaha atau perusahaan yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar per tahun tidak wajib memungut PPN atas pengerahan barang atau jasa. Ketiga, tidak dapat menerbitkan faktur pajak. Keempat, tetap memiliki kewajiban perpajakan lainnya seperti PPh. Bagaimana perbedaan utama antara perusahaan PKP dan non-PKP? Yang pertama, kewajiban memungut PPN. PKP wajib memungut PPN sebesar 10% atau tarif yang berlaku dari nilai penjualan BKP atau JKP. Kalau non-PKP, tidak memiliki kewajiban memungut PPN. Yang kedua, penerbitan faktur pajak. PKP diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi penyerahan BKP atau JKP. Kalau non-PKP, tidak menerbitkan faktur pajak. Ketiga, pelaporan pajak. Mereka yang terdaftar PKP memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT masa PPN setiap bulannya. Kalau non-PKP, tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT masa PPN. Keempat, pengkreditan pajak masukan. PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas pembelian BKP atau JKP dari PKP lain. Kalau non-PKP juga dapat mengkreditkan pajak masukan. Yang kelima, administrasi perpajakan. PKP memiliki kewajiban administrasi yang lebih kompleks termasuk pembukuan khusus PPN. Non-PKP, administrasi perpajakan yang lebih sederhana. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Billy atas penjelasannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keuntungan dari adanya perpajakan ini adalah satu, dapat mengkreditkan pajak masukan sehingga berpotensi mengurangi iuran pajak. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan mitra bisnis, terutama yang juga berstatus PKP. Dan yang ketiga, memudahkan ekspansi bisnis, terutama untuk transaksi dengan nilai besar atau ekspor. Nah pemirsa, jika Anda ingin berkonsultasi masalah hukum, bisa langsung cek di www.firbilawfirm.com atau www.konsultasihukum.co.id. Sekian, terima kasih.